Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas timnas Indonesia yang semakin dekat menuju hari H. Laga pertama melawan Arab Saudi. Dan dalam beberapa hari ini kita mendengar banyak atau ada kabar bahwa satu lagi pemain timnas Indonesia berkurang, yaitu Jordi Amat. Bek timnas Indonesia ini harus menepi selama 4 minggu karena mengalami cedera saat membela Johor Darul Takzim. Ini artinya di laga pertama, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh 3 pemain ya tepatnya, yaitu Martin Paes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Martin Paes memang tidak bisa main di laga pertama ini karena telat didaftarkan pada kasusnya selesai 18 Agustus, sedangkan pendaftaran untuk laga pertama itu 5 Agustus. Sedangkan Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning. Nah, ini jadi alarm bagi lini belakang timnas Indonesia. Idealnya, melihat laga-laga timnas sebelumnya, lini 3 pemain belakang harusnya diisi oleh J.J. Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Atau Jordi Amat, karena dia seorang kapten. Tapi, melihat penampilannya belakangan ini, dan banyak juga penilaian dari netizen yang menyebutkan bahwa Jordi Amat sangat menurun. Konsentrasinya seperti berkurang. Tidak sedikit kesalahan yang dilakukannya dengan timnas Indonesia. Dia sudah memiliki 16 caps, tapi ada 3 kesalahan fatal yang menurut saya pernah dilakukan oleh Jordi Amat, yaitu saat melawan Irak, cetak gol bunuh diri, lalu menyebabkan penalti pertama Jepang di Piala Asia, dan juga terakhir lawan Irak lagi saat dia melakukan tackle kepada penyerang Irak dan mendapatkan kartu merah, sehingga timnas Indonesia berkurang 10 pemain. Ya, awal-awalnya memang Jordi Amat ini cukup tangguh, punya kualitas yang bagus, punya tackling yang bagus, dan Sintayong pun menyukainya. Berbeda dengan pandangan netizen, Sintayong justru mempercayai Jordi Amat, jadi dia cukup kecewa juga ya dengan absennya Jordi Amat. Tapi menurut saya, tanpa Jordi, no problem. Mengapa? Karena kita juga masih punya stok pemain belakang yang mumpuni. Kalau dilihat dari pemain yang bisa menjadi bek tengah, memang pengumuman resmi pemain timnas belum ada ya. Tapi kalau dari pemain yang mungkin dipanggil, ada Muhammad Ferrari, Sandy Walsh, dan juga Nathan Chuaon. Nah, paling mungkin yaitu mengembalikan Nathan Chuaon ke posisi back. Ini terjadi pada playoff dengan timnas U23 lalu, playoff Olimpiade. Beberapa kali juga Nathan main sebagai back tengah. Dan memang dengan Sintayong, dia lebih banyak main sebagai gelandang. Tapi di posisi krusial saat ini, Nathan lah jadi solusi ya. Kalau Sintayong memanggil bek baru, rasanya agak susah ya. Walaupun mungkin ya, apakah itu Komang Teguh atau Kadek Arel misalkan. Tapi kalau Kadek Arel tidak bisa ya, karena Komang Teguh atau bek-bek potensial lainnya, ya itu saya rasa sulit ya, karena mungkin Sintayong akan memanfaatkan pemain yang ada sekarang. Kalau Muhammad Ferrari, bukannya tidak bisa ya, tapi menurut saya cukup beresiko melawan Arab Saudi yang punya pemain-pemain bagus, dilatih oleh seorang Roberto Mancini, walaupun kita tidak takut. Tapi kita tahu bahwa rekor kita melawan Arab Saudi buruk, dan inilah kesempatan kita minimal meraih 1 poin ya, karena ini akan jadi awal yang bagus bagi timnas Indonesia. Maka itu untuk
meraih target itu kita harus memasang pemain terbaik. Menurut saya trio Nathan, lalu Jay Ijaz dan Rizky Ridho sudah pas, paling paten. Dan ini juga tidak akan mengganggu skema permainan yang lain karena masih ada Nathan yang biasa di tengah bisa diisi oleh Ivar Jenner. Nah, waktu di putaran 2 lalu Ivar Jenner harus rela jadi cadangan. Nah, inilah kesempatan dia kembali jadi starter bersama Tom Haye. Bukan tidak pernah, dia pernah melakukan itu. Tom Haye dan Ivar Jenner pernah di tengah saat uji coba. Dan inilah, di laga resmi inilah kita harus mencoba. Tom Haye memang belum mendapatkan klub, tapi kita tahu pasti dia menjaga fisiknya cukup baik. Dan dalam waktu dekat dia akan mendapatkan klub yang definitif. Dan menurut saya pengalaman itu akan dimanfaatkan oleh Sintayong. Jadi Nathan ke belakang, lini tengah tetap aman. Ada Ivar Jenner dan Tom Haye. Sedangkan di posisi sayap, Calvin Verdong dan mungkin Asnawi. Kalau saya lebih di kanan itu lebih ke Asnawi, bukan Sandy Walsh. Tapi kita tunggu saja. Terus di depan mungkin ya pasti Marcelino, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Itu kira-kira posisi starter yang mungkin akan dipakai oleh Sintayong dalam menghadapi Arab Saudi nanti. Nah, posisi ini hanya sementara karena pada saat lawan Australia, Justin Hapner sudah bisa main. Belum lagi ada Martin Paes, jadi kita bisa lebih tenang. Masalah clear. Dan untuk melawan Arab Saudi, saya yakin formasi tadi adalah yang terbaik untuk dicoba oleh Sintayong. Belum lagi masih ada pemain-pemain lain. Egy Maulana Fikri, belum lagi Witan, belum lagi Yakub Sayuri ya. Dan sederet nama-nama bagus lainnya. Dan kita menatap jauh ke depan dan laga lawan Arab Saudi harus menjadi start yang baik bagi timnas Indonesia. Nah, terkait krisis lini belakang, sebenarnya ada solusi jitu, yaitu memanggil kembali Elkan Bagot. Tapi sepertinya kita harus mengucapkan say goodbye dengan Elkan Bagot. Selama timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong, selama Elkan Bagot tidak mau minta maaf, menurut saya tidak akan ada solusi. Elkan Bagot harus menahan rindunya untuk kembali membela timnas Indonesia. Selama dia tidak mau meminta maaf kepada Sintayong, kalau saja dia mau minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, menurut saya clear ya. Sintayong juga di posisi yang benar, dia harus menjaga wibawanya. Jangan sampai pemain lebih leluasa dibandingkan dia. Dia tidak bisa mengontrol pemain agar berdisiplin. Dan itu berbahaya. Kalau dibiarkan bisa terjadi lagi. Dan Sintayong terkenal memang cukup disiplin dan akan menghukum pemain yang tidak disiplin. Banyak korbannya, selain Elkan Bagot sudah beberapa nama lain tidak lagi dipanggil oleh Sintayong gara-gara kedisiplinan. Demikian teman-teman, ulasan saya soal lini belakang timnas Indonesia. Kita tidak perlu takut karena stok pemain yang ada sudah bisa cukup solid menghadapi Arab Saudi. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya salam olahraga.